Makan ubi kaleci, enaknya pakai sambal. Hai, saya Dr. Cici. Welcome to my channel. Oh ya teman-teman, komen ya di bawah. Kalian suka nggak dengan video look kali ini? Ya ada sedikit perubahan, semoga teman-teman lebih senang lah. Komen di bawah, komen gratis teman-teman. Tapi feedback kalian sangat berarti buat saya. Oke, balik ke video. So teman-teman, di video kali ini saya ingin bahas tentang IG yang lagi kekinian banget. It's not Instagram, tapi immunoglobulin. Siap-siap, screen cap ini dulu. Immunoglobulin adalah salah satu dari puluhan mekanisme pertahanan tubuh. Bentuknya ada beberapa macam, sesuai lokasi kerjanya. IgM adalah jenis yang paling cepat terbentuk dan paling awal keluar. Selanjutnya ada IgG, yang banyak juga di dalam darah, IgA yang banyak disekresi seperti lendir yang ada di saluran cerna dan saluran pernafasan. IgD berfungsi sebagai reseptor untuk tempat nempelnya antigen, dan terakhir ada IgE yang muncul pada kasus alergi. Immunoglobulin atau singkat IG ini banyak digunakan untuk pemeriksaan teman-teman. Salah satunya yang lagi booming banget belakangan ini. Yap, rapid test. Rapid test sendiri ini menggunakan 3 indikator utama biasanya. Ada IgM, IgG, dan terakhir kontrol. Kontrol ini penting banget teman-teman karena kontrol ini yang memastikan pemeriksaan kita valid. Jadi kalau teman-teman gunain rapid test, pastikan kontrolnya keluar. Kalau kontrolnya tidak keluar, kita bisa anggap pemeriksaan ini gagal atau tidak valid. IgM sendiri keluar biasanya dalam waktu 3-5 hari sejak pertama kali terinfeksi. Sementara IgG itu lebih lama, 7-10 hari. Perlu diingat, lamanya IgM sama IgG ini sangat bervariasi tergantung berbagai penyakit teman-teman. Pada demam berdarah bisa beda, pada hepatitis bisa berbeda, pada HIV pun bisa berbeda. Namun dalam hal kasus corona, seperti yang tadi, IgM 3-5 hari, IgG 7-10 hari. Rapid test sendiri ini juga banyak digunakan untuk berbagai penyakit, nggak cuma untuk kasus corona. Ada yang udah lama seperti dengue, demam berdarah, HIV, hepatitis. Itu semua sudah banyak menggunakan pemeriksaan rapid test ini. Immunoglobulin ini baik nggak sih sebenarnya? Baik. Baik banget. Karena dia berusaha untuk melawan virus di dalam tubuh kita. Ibaratnya nih teman-teman, kalau kita bayangkan proses infeksi itu kurang lebih seperti medan perang. Ada jenderal-jenderalnya, ada prajuritnya, ada musuhnya ya. Ketika virus masuk ke dalam tubuh kita akan mendeteksi. Ibaratnya kalau di dalam medan perang, pengintai yang akan kasih tahu ke bosnya, jenderal ada musuh masuk perang. Oke, alarmnya muncul. Jenderalnya ini adalah IgM. IgM akan suruh, oke, semua prajurit-prajurit keluar perang. Keluarlah itu semua, mediator inflamasi, interleukin, dan berbagai faktor-faktor pertahanan tubuh akan keluar. Ketika perangnya butuh waktu durasi yang lebih lama, maka keluarlah IgG. Seperti ibaratnya jenderal yang mungkin lebih hebat lagi. Nggak langsung keluar di awal, tapi keluarnya belakangan. Terjadi 2 respon kalau IgG sudah keluar biasanya. Ada yang namanya upregulate, itu artinya perangnya semakin hebat, mediator inflamasi semakin banyak, prajurit semakin banyak keluar. Dan yang kedua adalah downregulate. Kalau downregulate ini ibaratnya kayak perang gerilya. Intensitas perangnya menurun, tapi lebih spesifik menyerang musuh-musuh tertentu. Kurang lebih kayak gitu teman-teman, proses mekanisme immunoglobulin dalam tubuh kita. Tapi, ada satu poin penting yang aku pengen share, yaitu medan perangnya. Kenapa ini penting teman-teman? Karena kalau kita lihat, ketika terjadi perang, musuhnya mati, tapi medan perangnya juga rusak. Dalam hal virus, ketika virus masuk, tubuh kita berusaha mengalahkan virusnya, medan perang kita juga bisa rusak. Medan perangnya apa? Ya tubuh kita sendiri. Organ tubuh bisa paru-paru, jantung, ginjal, dan lain-lain. Banyak hal yang di dalam tubuh kita. Semakin lama durasi perangnya, maka efek kerusakan terhadap tubuh kita juga akan lebih banyak. Hal ini yang menyebabkan kadang-kadang ketika suatu virus tidak gampang untuk dikalahkan, maka biasanya yang jadi korban adalah tubuh pasiennya. Ketika tubuh pasiennya sudah punya masalah-masalah lain, maka kerusakannya akan semakin cepat lagi. Ini jadi bahaya. Belakangan ini muncul yang namanya ide plasma darah atau IVIG, intravenous immunoglobulin, digunakan untuk pasien-pasien yang menderita COVID-19.
IVIG ini sendiri sebenarnya merupakan terapi pengobatan yang sudah cukup lama. Banyak digunakan pada penyakit-penyakit seperti GBS, Guillain-Barré syndrome, ITP, terus ada Kawasaki disease, mayoritas penyakit-penyakit autoimun. Ya, dan ini sudah digunakan cukup lama, sudah 25 tahun researchnya dan penggunaan terapi ini. Ibaratnya penggunaannya seperti kalau kembali ke situasi perang tadi, kita undang lah itu jenderal-jenderal perang dari negara lain untuk bantu di negara kita untuk menyelesaikan perangnya. Harapannya jenderal-jenderal yang dari tempat lain itu lebih paham situasi musuhnya, lebih bisa membunuh, lebih bisa spesifik menyelesaikan masalahnya. Jadi kita panggil untuk bantu di dalam perangnya kita. Ini menimbulkan pro dan kontra, teman-teman. Pro-nya karena idenya bagus, diambil dari donor-donor yang sehat atau mungkin yang sudah pernah terinfeksi corona, diteliti, digunakan untuk proses penyembuhan, mempercepat. Kontranya adalah kita nggak tahu apakah imunoglobulin ini bisa spesifik hanya menyerang corona atau tidak, karena imunoglobulin ini sifatnya luas. Jangan sampai dia masuk ke dalam negara kita, membantu perangnya selesai. Setelah selesai perangnya, dia malah bikin kudeta. Dia malah menimbulkan resiko-resiko buat organ tubuh kita yang lainnya. Makanya biasanya IVIG ini punya riset yang panjang banget untuk memastikan bahwa IVIG ini aman digunakan untuk penyakit tertentu. Oke, segitu aja teman-teman videonya. Aku harap kita belajar sesuatu. Dari hari ini kita paham mekanismenya imunoglobulin itu gimana. Kita nggak gampang dibodohi dalam urusan rapid test. Yang pun aku maunya video ini pendek, jadinya panjang lagi ya. Ya udah deh, like aja kalau suka, dislike kalau nggak suka, subscribe ya teman-teman, subscribe. Madu aja dibeli, masa subscribe yang gratis nggak mau ya. Komen juga di bawah kalau kalian punya pertanyaan, dan please komen juga apa yang mau kita bahas next video. At the end, stay healthy everybody.